Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Sumatera paling barat. Tahukah Anda asal nama Aceh? Ada yang menyebut Aceh itu singkatan dari A Arab, C Cina, E Eropa, dan H Hindustan. Benarkah demikian? Sebelum saya menjawab, kita harus tahu dulu bahwa ada sebagian masyarakat Aceh menulis Aceh dengan huruf A, T, J, E, H. Lantas, kalau demikian bagaimana? Apakah A Arab, T Tiongkok, J Jerman, atau Jepang, atau Jewis? Mana ada orang Aceh di zaman kerajaan dahulu berasal dari Jerman atau dari Jepang, apalagi Jewis alias Yahudi. Kacau kan kalau kata Aceh berasal dari sebuah singkatan yang ngaco? Mau tahu jawabannya? Jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk membantu kami mengembangkan berbagai informasi sejarah. Menurut beberapa sejarawan Aceh dan Melayu, kata Aceh berasal dari sebutan orang Arab untuk daerah Aceh yang mereka sebut Asy. Kata ini berasal dari kata Ma'asyi yang kemudian berubah secara perlahan menjadi Asy. Ma'asyi artinya hidup bersama atau hidup rukun. Maksudnya, sejak lama, mungkin sekitar abad ke-7 Masehi atau sesudahnya, pedagang-pedagang Arab yang datang ke Aceh atau sekitar kota Banda Aceh melihat daerah ini banyak terdapat orang-orang dari berbagai macam ras atau subras yang hidup bersama di daerah ini dengan rukun. Ada juga sejarawan yang berpendapat bahwa kata Aceh berasal dari kata Aca atau Aci. Kata ini berasal dari bahasa Hindustan atau bahasa Urdu yang artinya baik. Kalau kita memperhatikan wajah orang Aceh, maka mereka ada yang mirip orang Arab, ada yang mirip India, Cina, Melayu, dan Eropa. Kenapa begitu? Ya, karena asal nenek moyang mereka beberapa abad yang lalu ada yang berasal dari Arab, Cina, Khmer, India, Melayu, Turki, Portugis, bahkan Afrika. Setiap bangsa asing yang datang ke Aceh menyebut istilah Aceh dengan dialek mereka sendiri. Ada yang menyebut Asy, Acih, Acen, Acin, Acim, dan sebagainya. Semoga Anda bisa memahami asal kata Aceh. Lalu, mengapa kerajaan Aceh bisa berdiri dan siapa pendirinya? Sudah kita ketahui bersama, Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional yang menghubungkan pusat-pusat peradaban dunia seperti Cina, India, Persia, Turki, Mesir, dan lainnya. Sebagai selat yang ramai dilalui oleh para pedagang asing, tidak jarang para pedagang asing seperti Arab, India, Persia, dan Cina termasuk Portugis dan Belanda singgah di daerah tertentu di Sumatera seperti Aceh yang kaya akan hasil alamnya seperti lada, pala, madu, cendana, dan sebagainya. Karena pada abad ke-13 Masehi semakin ramai pedagang asing singgah di muara Sungai Aceh dan kawasan ini pun semakin berkembang, maka tokoh setempat bernama Alaidin Johansyah mendirikan kerajaan Aceh pada tahun 601 Hijriah atau tahun 1205 Masehi. Wilayah kerajaan Aceh awalnya tidak luas, hanya sekitar Kuala Aceh atau lebih tepatnya di sekitar Kampung Pandi, hingga beberapa puluh kilometer ke pedalaman. Tadi katanya wilayah Aceh tidak luas, tapi mengapa sejak tahun 1524 menjadi cukup luas? Luasnya hampir setengah wilayah Provinsi Aceh saat ini. Mengapa bisa begitu? Nah, yang menjadi biang kerok dalam hal ini adalah para pedagang Portugis. Mereka datang ke Asia Tenggara bukan hanya mencari rempah, tapi menguasai kerajaan lain.
Tahun 1511, Portugis menaklukkan kerajaan Malaka yang diikuti beberapa kerajaan lain di sekitar kerajaan Malaka, seperti Kedah, Pahang, Pedir, Samudra Pasai, dan Perlak. Aceh yang belum dikuasai Portugis hingga tahun 1521 menjadi terancam. Atas perintah Sultan Ali Mugayak Shah, Aceh pun menyerang Portugis yang menguasai Pedir, Samudra Pasai, Perlak, dan Tamiang. Portugis kalah. Pedir, Samudra Pasai, Perlak, dan Tamiang kemudian menjadi wilayah Aceh. Hari-hari berikutnya, sebagai bentuk permusuhan terhadap Portugis yang menguasai semenanjung Malaysia dan Maluku, Angkatan Laut Aceh tak segan-segan menyerang kapal-kapal Portugis yang melintasi Selat Malaka. Lantas, hubungan Aceh dan Belanda bagaimana ceritanya? Katanya kedua kerajaan ini pernah punya hubungan mesra. Apa nggak salah? Nah, itu begini ceritanya. Kalian tahu atau paling kurang pernah dengar nama pelaut Belanda, yaitu Cornelis de Houtman, yang berhasil mencapai Banten dalam pelayarannya mencari rempah ke dunia timur. Saat dia kembali ke Belanda setelah mendapat rempah-rempah dari Nusantara, sesampainya di perairan Aceh, dia dihadang oleh kapal-kapal perang Aceh yang sedang berpatroli. Kapal-kapal perang Aceh yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati meminta Cornelis de Houtman menyerah. Perintah ini ditolak tegas oleh Cornelis de Houtman. Terjadilah duel sengit dengan menggunakan pedang antara Cornelis de Houtman dengan Malahayati. Cornelis de Houtman tewas tertikam di dada oleh Malahayati. Sisa anak buah Cornelis de Houtman ditangkap dan menjalani hukuman selama 3 tahun di Banda Aceh. Dari penangkapan ini diperoleh informasi dari para kru bahwa mereka bukan berbangsa Portugis, tapi Belanda. Saat itu Portugis dan Belanda sedang bermusuhan. Kalau begitu ceritanya, lalu mesranya di mana? Setelah para kru kapal termasuk adik Cornelis de Houtman, yaitu Frederik de Houtman menjalani hukuman, mereka kembali ke Belanda dengan menumpang kapal Inggris dari Singapura. Sesampainya di Belanda, Frederik menceritakan kepada rajanya apa yang dialami di Aceh. Sebagai negara yang baru merdeka tahun 1602 dan membutuhkan pengakuan kedaulatan dari negara lain, Belanda pun mengirim utusan kepada Raja Aceh saat itu, yaitu Sultan Alaidin Riayat Shah IV alias Sultan Saidil Mukamil, untuk meminta maaf atas peristiwa penangkapan kapal Cornelis de Houtman. Permohonan maaf kerajaan Belanda diterima baik oleh Sultan Aceh, sekaligus mengakui kedaulatan Belanda tahun 1602. Anda harus tahu, Aceh adalah negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Belanda. Tidak cuma itu, Aceh juga memberikan kesempatan kepada para pelaut Belanda untuk berdagang di Aceh. Kedua kerajaan ini juga saling mengirim duta besarnya. Pada masa Sultan selanjutnya, yaitu Iskandar Muda, hubungan Aceh dan Belanda semakin mesra. Kalau makin mesra, kenapa belakangan kedua kerajaan ini kemudian begaduh alias berperang tahun 1873? Nah, itu ceritanya lain lagi. Setelah dibuka terusan Suez tahun 1869, perairan Aceh makin penting. Apalagi saat itu kebutuhan rempah-rempah dunia terutama lada dan pala semakin meningkat. Untuk diketahui, lada Aceh saat itu adalah lada dengan kualitas terbagus di dunia. Hal ini membuat Belanda mulai punya rencana jahat terhadap Aceh. Memangnya apa rencana jahat Belanda kepada Aceh? Setelah penghapusan tanam paksa tahun 1870, tanah jajahan Belanda yaitu Hindia Belanda mulai dikuasai pihak swasta. Perkebunan dan pabrik muncul di mana-mana di Hindia Belanda. Perekonomian Belanda meningkat tajam. Pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah Belanda tamak alias rakus. Dicarilah alasan-alasan oleh Belanda untuk bisa menyerang Aceh dengan harapan bisa menguasai sumber daya alamnya. Akhirnya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang dengan Aceh. Lah, kok Belanda yang mengumumkan perang dengan Aceh? Bukankah ini perang Aceh? Artinya, Aceh yang terlebih dahulu menyerang Belanda.
Kenyataannya bukan Aceh yang memulai perang dengan Belanda, tapi Belandalah yang duluan menyerang Aceh. Menurut saya, istilah Perang Aceh sudah sepatutnya diganti, misalnya dengan istilah Perang Belanda Aceh, seperti Perang Rusia-Ukraina. Yang menyerang duluan kan Rusia, bukan Ukraina menyerang Rusia. Makanya disebut Perang Rusia-Ukraina. Sampai di sini, apakah sudah bisa dipahami mengapa istilah Perang Aceh harus diubah? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ada yang bertanya ke saya, bagaimana jalan peristiwa Perang Belanda dengan Aceh? Mengapa bisa memakan waktu yang cukup lama? Bahkan menurut seorang sejarawan Aceh bernama Profesor Ali Hashimi, mengatakan bahwa Perang Belanda dengan Aceh memakan waktu sampai 59 tahun. Lah, kok bisa? Padahal di daerah lain di Indonesia, berperang dengan Belanda ada yang cuma memakan waktu 3 bulan. Ada juga yang hanya 5 tahun, dan sebagainya. Begini ceritanya. Tanggal 26 April 1873, Belanda menyatakan perang dengan Aceh. Di bawah pimpinan Jenderal Kohler, tanggal 5 April 1873, Belanda dengan 3.198 tentara berhasil mendarat di pantai Cermen, Ulelu. Perang pun terjadi dengan sengitnya di sekitar pantai tersebut, yang kemudian bergerak menuju pusat kota. Korban dari pihak Aceh dan Belanda terus berjatuhan. Hari-hari selanjutnya, dalam sebuah pertempuran sengit di depan Masjid Raya Baitur Rahman, tanggal 14 April 1873, salah seorang pejuang Aceh akhirnya berhasil menembak Kohler tepat di dada. Kohler pun mati. Sisa pasukan Belanda terpaksa mundur. Serangan untuk menaklukkan Aceh pun gagal. Setelah gagal menaklukkan Aceh pada tanggal 14 April 1873, apa sikap Belanda selanjutnya? 9 bulan kemudian, Belanda kembali menyerang Aceh. Tanggal 26 Januari 1874, di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten, Belanda dengan 13.000 lebih pasukannya berhasil menguasai dan membakar keraton Aceh beserta Masjid Raya Baitur Rahman. Sultan Mahmud Shah beserta orang dekatnya harus mengungsi ke kawasan Pagar Air. Dalam kondisi tidak menentu, Sultan terkena kolera dan meninggal pada tanggal 26 Januari 1874. Perannya kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Daud Shah. Pelantikan Sultan dilakukan di pedalaman Aceh, tepatnya di Masjid Indrapuri. Jadi bukan Masjid Indragiri seperti disebut oleh salah seorang konten kreator yang juga mengangkat kisah Perang Aceh. Dengan berhasil dibakarnya keraton dan Masjid Raya, Belanda mengira Aceh sudah bisa dikuasai. Perang pun dianggap selesai oleh Belanda. Namun, perkiraan Belanda meleset. Perang gerilya sekaligus perang fisabilillah dilancarkan oleh pejuang Aceh di banyak tempat. Tentu ini sangat merepotkan Belanda. Melihat situasi saat itu di luar perkiraan Belanda, lantas apa yang dilakukan Belanda untuk meredam perlawanan pejuang Aceh yang cukup sengit? Strategi Belanda untuk meredam perlawanan pejuang Aceh bisa dibilang cukup menarik. Dan hal ini tidak dilakukan di tempat lain untuk meredam perang. Apa itu? Tahun 1879, dibangunlah Masjid Baitur Rahman. Yang meletakkan batu pertamanya adalah Jenderal van der Heyden. Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman baru selesai tahun 1881. Setelah masjid selesai, ternyata orang Aceh tidak mau salat di masjid ini. Mengapa begitu? Karena masjid ini dibangun oleh musuh orang Aceh saat itu. Lalu strategi lain apa lagi? Untuk memukul perlawanan rakyat Aceh hingga ke pelosok, Belanda membangun rel kereta api untuk mengangkut tentara Belanda ke berbagai pelosok. Untuk membangun rel kereta api, siapa yang dijadikan pekerjanya? Apakah orang Aceh? Belanda berharap memang demikian, namun ternyata tidak ada satupun orang Aceh yang mau menjadi pekerjanya. Belanda pun merekrut pekerjanya dari para tahanan pribumi yang berasal dari Jawa, Ambon, dan Manado.
Mereka dianggap sebagai pekerja paksa yang upahnya hanya sepiring nasi atau sepotong roti. Ada juga budak dari Cina yang dibeli dari para sindikat perdagangan manusia. Dengan dibangun Masjid Raya Baitur Rahman dan rel kereta api hingga ke pelosok, apakah perlawanan orang Aceh terhadap Belanda berhenti? Ya, tentu tidak. Bahkan perlawanan makin sengit. Yang menentang Belanda bukan hanya kaum lelaki saja atau tentara Aceh seperti Teku Umar, tapi juga kaum perempuan seperti Cut Nyak Din, Po Cut Baren, Cut Mutia, dan masih ada ribuan perempuan Aceh lainnya. Kaum ulama juga ikut menentang Belanda seperti Tengku Cik Ditiro, dan masih ada ribuan ulama lainnya. Bahkan anak-anak juga ikut dalam perang suci ini dengan harapan mereka bisa menjadi syuhada. Beratnya perlawanan Aceh terhadap Belanda membuat Belanda harus mencari strategi lain untuk melemahkan perlawanan orang Aceh. Ada yang tahu strategi apa yang digunakan Belanda? Belanda dalam menaklukkan Aceh, di samping menggunakan tentara, mereka juga melibatkan para akademisi, salah satunya Dr. Snoek Hurgronje. Siapa dia? Tokoh ini adalah seorang orientalis Belanda keturunan Yahudi. Untuk mengambil gelar doktor dari Universitas Leiden, Belanda, dia mempelajari Islam di Arab, khususnya di Mekah selama 3 tahun. Pengetahuannya tentang Islam kemudian digunakan oleh Belanda untuk mengacaukan perjuangan orang Aceh dari dalam. Dengan cara menyamar sebagai ulama dari Arab, dia turun dari sebuah kapal penumpang yang berlabuh di Uleli, Banda Aceh pada Juli 1891. Dia menggunakan nama samaran Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar. Karena keramahannya dan mampu menjalin hubungan dengan banyak ulama Aceh saat itu. Oleh orang Aceh, dia disebut Tengku Putih. Lantas, apa yang dilakukan Snoek Hurgronje di Aceh? Di samping menjalin hubungan baik dengan banyak ulama di Aceh, dia juga mendapat kesempatan berdakwah di banyak masjid. Dalam dakwahnya, dia membesar-besarkan hal-hal yang bersifat khilafiyah. Dia juga mengajak umat Islam Aceh untuk menjalankan perintah agama seperti salat, puasa, dan ibadah lainnya, dan tidak usah peduli dengan apa yang dikerjakan Belanda. Dakwah yang dilakukan oleh Snoek Hurgronje selama 2 tahun akhirnya menimbulkan pertentangan di kalangan ulama Aceh. Kerjasamanya dengan Belanda terbongkar. Dia pun akhirnya harus meninggalkan Aceh pada tahun 1893 karena nyawanya terancam. Misi Belanda pun boleh dikatakan gagal. Perlawanan dan kebencian orang Aceh terhadap Belanda makin membara. Walaupun begitu, dia masih bisa menjalin hubungan surat menyurat dengan petinggi militer di Aceh hingga tahun 1903. Perlawanan orang Aceh terhadap Belanda sudah cukup lama. Jadi kapan perlawanan orang Aceh mulai melemah? Melemahnya perlawanan orang Aceh terhadap Belanda ketika Van Hoots menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh sejak tahun 1899 hingga 1904. Dia sangat rajin melakukan serangan-serangan terhadap pejuang Aceh hingga ke pelosok. Satu persatu pejuang Aceh yang berpengaruh tumbang atau tertangkap dibuatnya, seperti Teku Umar, Panglima Polim, dan Sultan Muhammad Daud Shah. Kalau mereka sudah tertembak atau ditangkap, berarti perjuangan orang Aceh langsung berhenti pada tahun 1904? Ya, tentu tidak. Masih ada pejuang-pejuang lain yang meneruskan, seperti Cut Nyak Din, Po Cut Baren, Cut Mutia, Pang Nanggro, dan Tengku Cut Ali yang berjuang hingga tahun 1927. Berarti setelah Tengku Cut Ali tertembak tahun 1927, perlawanan orang Aceh berhenti menentang Belanda? Ya, tentu tidak juga. Perjuangan terus berlanjut dengan membentuk kelompok kecil seperti yang dilakukan oleh Panglima Lelo IV di Klut, Aceh Selatan. Kebencian dan dendam terhadap Belanda yang berkepanjangan juga menimbulkan perlawanan yang dilakukan secara pribadi terhadap orang-orang Belanda, baik itu tentara, orang sipil, perempuan, bahkan anak-anak bisa saja menjadi korban.
Ada ratusan kasus pembunuhan yang terjadi di Aceh antara tahun 1910 hingga 1940, seperti yang dilakukan oleh Teku Kamal yang menikam 25 tentara Belanda dalam tangsi militer di Woyla, Aceh Barat pada tahun 1937. Tindakan nekat orang Aceh ini telah menimbulkan ketakutan tersendiri bagi pejabat Belanda yang bertugas di Aceh. Orang Belanda pun kemudian mencap orang Aceh gila. Dalam istilah Aceh sering disebut Aceh Pungo. Lalu apa tindakan Belanda melihat banyaknya kasus pembunuhan orang Belanda di Aceh? Tahun 1930, Belanda melakukan penelitian kejiwaan terhadap pelaku pembunuhan orang Belanda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak orang Aceh menjadi gila karena perang. Belanda pun mendirikan rumah sakit jiwa tahun 1931 yang dikepalai oleh Dr. Latu Meten. Selama dia menjabat kepala rumah sakit jiwa, dia juga membuat penelitian kejiwaan terhadap orang Aceh pelaku pembunuhan. Hasilnya cukup mengejutkan. Umumnya kejiwaan pelaku pembunuhan normal. Menurut Dr. Latu Meten, pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan saat itu karena dalam masyarakat Aceh ada kebiasaan yang disebut tung bela. Apa itu tung bela? Tung bela adalah sebuah kebiasaan yang hidup di masyarakat Aceh, di mana bila seseorang dizalimi atau dibunuh, maka keluarganya yang lain akan menuntut balas atas perlakuan tersebut. Demikianlah pembahasan di kesempatan ini. Kami berharap apabila selama ini masih terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah Aceh, perang Aceh, dan orang Aceh gila, maka dengan video ini kami berharap Anda bisa memperoleh jawabannya. Sebelum kami akhiri, mohon menekan tombol subscribe dan like sebagai bukti Anda mendukung kami dalam menyebarkan berbagai informasi sejarah. Bila ingin berkomentar, silahkan, namun harus dengan bahasa yang santun. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.